Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Yolanda Sari SEMSC dalam mata kuliah Matematika Ekonomi 1. Hari ini kita akan mempelajari mengenai deret ukur atau yang biasa disebut juga dengan deret geometri. Sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube saya Yolanda Sari dan jangan lupa untuk klik lonceng agar mendapatkan notifikasi atau pembaharuan dari materi kita. Outline kita untuk materi kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari deret ukur itu sendiri. Yang kedua kita akan membahas suku ke N dari deret ukur. Yang ketiga kita akan membahas mengenai jumlah N suku dari deret ukur. Dan yang keempat saya akan menyajikan beberapa contoh soal. Kita masuk ke definisi dari deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi di sini kata kuncinya adalah perkalian. Kalau untuk deret ukur, kata kuncinya adalah perkalian. Kalau yang kemarin deret hitung, kata kuncinya adalah penjumlahan. Jadi berbeda ya. Misalkan saya beri dua contoh. Yang pertama deret ukurnya 5, 10, 20, 40, 80, dan 160. Dan yang kedua 512, 256, 128, 64, 32, dan 16. Nah, dalam deret ukur di sini ada istilah pengganda. Kalau di deret hitung kemarin kita kenal dengan pembeda, kalau di dalam deret ukur kita kenal dengan pengganda atau yang disimbolkan dengan huruf P. Untuk contoh soal yang nomor 1, kita lihat pengganda dari deret ukur yang pertama itu adalah 2. Kenapa? Karena 5 kalau kita kalikan dengan 2 pasti hasilnya 10. Jadi jarak antara suku pertama dan suku kedua itu harus kita kalikan 2. 10 kali 2, 20, dan seterusnya. Jadi untuk nomor 1 pengganda atau P-nya adalah 2. Yang untuk nomor 2, penggandanya dari suku pertamanya 512 dan suku keduanya 256, kira-kira ini berapa penggandanya? Ya, penggandanya itu adalah 0,5. Karena apabila 512 kita kalikan dengan 0,5, pasti hasilnya adalah 256. 256 kalau kita kalikan dengan 0,5 atau setengah, pasti hasilnya adalah 128, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke suku ke N dari deret ukur. Di sini ada sebuah rumus, simbolnya sama-sama SN, sama dengan suku ke N dari deret hitung kemarin, cuman di sini rumusnya berbeda. Kalau di sini SN sama dengan A dikali P pangkat N kurang 1, di mana A-nya sama suku pertama dan P itu adalah pengganda, N adalah indeks suku. Misalkan saya kasih contoh yang tadi ada 2, yang deret ukur yang pertama dan deret ukur yang kedua. Yang ditanyakan adalah S10 dan S15 untuk nomor 1, S10 dan S12 untuk nomor 2. Kita coba jawab ya. Kita coba jawab bersama soal nomor 1 dan nomor 2. Diketahui soal nomor 1 deret ukurnya adalah 5, 10, 20, 40, 80, dan 160. Kalau kita lihat, diketahui bahwa A-nya adalah 5 karena suku pertamanya adalah 5. P-nya atau penggandanya adalah 2 karena 5 kalau kita kalikan dengan 2 pasti hasilnya 10. 10 kalau kita kalikan dengan 2 pasti hasilnya adalah 20. Ingat ya, kalau deret ukur itu adalah kata kuncinya perkalian. Jadi perkalian 2 untuk yang S10. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Sn sama dengan A dikali P pangkat N dikurang 1. N-nya kita ganti dengan angka 10 karena yang ditanyakan adalah suku ke-10 dan suku ke-15. S10 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1.
sama dengan 5 dikali 2 pangkat 9, karena 2 pangkat 10 dikurang 1 adalah 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9 ini kalau kita coba menggunakan real kalkulator untuk mempermudah memperoleh jawaban kita, maka harus kita klik angka 2 terlebih dahulu, baru kita klik Y pangkat X, lalu kita klik angka 9 karena dia adalah pangkat 9, lalu kita klik sama dengan, maka hasilnya 2 pangkat 9 adalah 512. Nah, 512 kita kalikan dengan 5, maka hasilnya adalah 2560. Maka suku ke-10-nya adalah 2560. Kita coba ke suku ke-15 dari contoh soal yang nomor 1. Kita ganti n-nya 15 menjadi 5 dikali 2 pangkat 15 dikurang 1. 2 dipangkatkan 15 dikurang 1, maka hasilnya adalah 2 pangkat 14. Nah, 2 pangkat 14 ini kalau kita cari menggunakan real kalkulator, maka hasilnya adalah 16.384. Lalu kita kalikan lagi dengan 5, maka hasilnya adalah 81.920. Itu untuk suku ke-15 dari soal nomor 1. Nah, kita masuk ke soal nomor 2. Kalau nomor 2 diketahui deret ukurnya adalah 512, 256, 128, 64, 32, dan 16. Di sini diketahui A atau suku pertamanya adalah 512 dan penggandanya adalah 0,5. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Sn sama dengan A dikali P pangkat N dikurang 1. N-nya kita ganti dengan 10 dan 12. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-10 dan suku ke-12. Maka S10 sama dengan 512 dikali 0,5 pangkat 10 dikurang 1. 0,5 pangkat 10 dikurang 1 itu adalah 0,5 pangkat 9. Nah, kalau kita cari di real kalkulator, 0,5 pangkat 9 itu kita klik angka 0,5 terlebih dahulu, lalu kita klik Y pangkat X, kita klik lagi angka 9 karena dia pangkat 9, lalu kita klik sama dengan, maka hasilnya adalah 0,00195325. Nah, pangkat ini kita kalikan dengan 512, maka hasilnya menjadi 1. Jadi suku ke-10 dari soal nomor 2 itu adalah 1. Nah, berikutnya yang ditanya adalah suku ke-12. Tinggal kita ganti n-nya menjadi 12. S12 sama dengan 512 dikali 0,5 pangkat 12 dikurang 1. 0,5 pangkat 12 dikurang 1 adalah 11. Maka kita cari menggunakan real kalkulator. 0,5 pangkat 11 itu adalah 0,0004888281. Kita kalikan dengan suku pertamanya 512, maka hasilnya adalah 0,25. Maka suku ke-12 dari soal yang nomor 2 adalah 0,25. Selanjutnya kita masuk ke jumlah n suku dari sebuah deret ukur. Ada 2 rumus, sama seperti deret hitung kemarin, cuma di sini rumusnya berbeda dan boleh dipakai kapan saja, tidak ada waktunya. Untuk rumus yang pertama, Jn sama dengan A dikali 1 dikurang P pangkat N dibagi 1 dikurang P. Dan rumus yang kedua, Jn sama dengan A dikali P pangkat N dikurang 1 dibagi P dikurang 1, di mana A itu adalah suku pertama, P adalah pengganda, dan N adalah indeks sukunya. Rumus ke-1 dan rumus kedua boleh dipakai kapan saja, boleh dipilih salah satunya. Nah, saya coba untuk contoh soal yang tadi, ada 2 contoh soal yang ditanyakan adalah J10 untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Kita coba ya. Kita coba jawab 2 contoh soal yang tadi. Untuk soal yang pertama, tadi diketahui A-nya adalah 5, P-nya adalah 2. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya, dimana untuk soal yang pertama saya menggunakan rumus yang pertama.
di mana Jn sama dengan A dikali 1 dikurang P pangkat N dibagi 1 dikurang P. Yang rumus di dalam tanda kurung itu kita dahulukan, baru kita kalikan dengan angka yang lain. Maka tinggal kita ganti N-nya menjadi 10 karena yang ditanyakan adalah jumlah N suku yang ke-10. J10 sama dengan 5 dikali 1 dikurang 2 pangkat 10 dibagi 1 dikurang 2. Nah, yang dalam tanda kurung 1 dikurang 2 pangkat 10 itu kita dahulukan untuk diselesaikan. Maka 1 dikurang 1024 ini adalah hasil dari 2 pangkat 10. 1 dikurang 1024 itu adalah minus 1023. Jadi kita kalikan. Minus 1023 dikali 5 dibagi minus 1. Minus 1 ini adalah 1 dikurang 2. Maka hasilnya menjadi 5 dikali minus 1023 dibagi min 1 sama dengan minus 5115 dibagi min 1. Min dibagi min itu adalah plus, maka hasilnya menjadi 5115. Jadi jumlah N suku yang ke-10 dari soal yang nomor 1 adalah 5115. Nah, untuk soal yang nomor 2 itu tadi diketahui A-nya adalah 512 dan P-nya adalah 0,5. Yang ditanyakan sama-sama jumlah N suku yang ke-10. Untuk soal nomor 2 saya menggunakan rumus yang kedua biar kita lihat bagaimana cara penggunaannya yang berbeda. Maka tinggal kita masukkan saja J10 sama dengan 512 dikali 0,5 pangkat 10 dikurang 1 dibagi 0,5 dikurang 1. Nah, 0,5 pangkat 10 kalau kita gunakan real kalkulator hasilnya adalah 0,0009765653 dikurang 1. Nah, yang dalam tanda kurung ini kita selesaikan terlebih dahulu. Hasilnya menjadi minus 0,999023438. Baru kita kalikan dengan 512. Dan dibagi dengan minus 0,5. Minus 0,5 ini dari 0,5 dikurang 1. Hasilnya menjadi minus 511,5 dibagi 0,5. Min dibagi min adalah plus, hasilnya menjadi 1023. Maka jumlah N suku yang ke-10 dari soal nomor 2 itu adalah 1023. Berikut contoh soal dari materi kita hari ini, deret ukur. Yang pertama, dari sebuah deret ukur yang suku-sukunya 10, 30, 90, 270, dan seterusnya, hitunglah yang A suku ke-6, yang B suku ke-10, yang C suku ke-15, yang D jumlah N suku yang ke-6, yang E jumlah N suku yang ke-10, dan yang F jumlah N suku yang ke-15. Kita coba jawab bersama. Kita coba jawab contoh soal yang tadi, di mana diketahui A-nya adalah 10 dan P-nya adalah 3, karena jarak dari suku pertama ke suku kedua itu adalah dikali 3. Karena 10 dikali 3 adalah 30. 30 dikali 3 adalah 90, dan seterusnya. Yang ditanyakan, yang bagian A itu adalah suku ke-6, yang B adalah suku ke-10, yang C suku ke-15, yang D jumlah N suku yang ke-6, yang E jumlah N suku yang ke-10, dan F jumlah N suku yang ke-15. Kita coba jawab yang bagian A menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali P pangkat N dikurang 1. Tinggal N-nya kita ganti menjadi 6. Maka S6 sama dengan 10 dikali 3 pangkat 6 dikurang 1. 3 pangkat 6 dikurang 1 adalah 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 ini kalau kita gunakan real kalkulator hasilnya adalah 243. Maka 243 kita kalikan dengan 10 hasilnya menjadi 2430. Maka suku ke-6 dari soal ini adalah 2430.
Nah, yang bagian B yang ditanyakan adalah suku ke-10. Tinggal kita ganti N-nya menjadi 10. S10 sama dengan 10 dikali 3 pangkat 10 dikurang 1. 3 pangkat 10 dikurang 1 itu adalah 3 pangkat 9. Kalau kita gunakan rekalkulator, hasilnya adalah 19.683. Kita kalikan dengan 10, maka hasilnya adalah sebesar 196.830. Maka suku ke-10 dari soal ini adalah 196.830. Nah, untuk bagian C sampai F silakan dicoba masing-masing. Sekian materi saya hari ini mengenai deret ukur atau deret geometri. Materi hari ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu karena masih dalam satu bab deret. Nah, mulai minggu depan kita sudah masuk ke pembahasan berikutnya mengenai fungsi linear. Silakan coba dibaca terlebih dahulu lewat referensi yang sudah saya berikan. Nah, apabila pada penjelasan hari ini ada yang membingungkan atau masih belum jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Sampai ketemu minggu depan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.